warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ritya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian relasi akal dan hati menurut Al-Ghazali. Nafs berasal dari bahasa Arab yang berarti jiwa atau soul. Jiwa bisa disebut juga sebagai nyawa, spirit atau watak. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmania atau substansi imaterial. Namun saat ini terjadi pergeseran makna di mana jiwa juga mencakup fisiknya. Menurut Al-Ghazali, jiwa adalah identitas esensial yang tetap, yang merupakan subjektif yang mengetahui, berdiri sendiri, tidak bertempat dan bersifat tetap. Ia menunjukkan inti dari manusia bukanlah fisiknya atau fungsi fisiknya, melainkan substansi materialnya. Sebab fisik adalah sesuatu yang mempunyai tempat, sedangkan fungsi fisik adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Kemudian peran hati dan akal dalam konteks kejiwaan manusia. Dalam konteks kejiwaan manusia dipengaruhi oleh dimensi psikis yang memiliki nilai dan kadar kemanusiaan yang bersumber pada dimensi jiwanya atau nafs. Artinya walaupun manusia terdiri dari substansi material atau badan dan material jiwa, roh, akal, dan batin. Namun sejatinya substansi material manusia hanyalah materi dasar yang mati, karena kehidupannya tergantung kepada adanya substansi lain, yaitu nafs atau ruh. Akal dan hati merupakan dua unsur yang menentukan kadar dan nilai kejiwaan manusia sebagai karakteristik manusia dan memberikan ciri khas dalam dimensi nafs. Sebagai dimensi psikis, akal dan hati juga memberikan ciri khas dalam dimensi nafs. Sebagai dimensi psikis, akal dan hati juga memberikan ciri khas kepada dimensi al-nafs, al-ruh, dan al-fitrah. Akal menurut Al-Ghazali, kata akal berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-haq yang bersumber dari akar dari kata kerja ain qaf lam yang berarti mengikat atau menawan. Kata al-aql juga sama dengan al-idrak, kesadaran, dan al-fikri adalah pikiran, dan al-izr penahanan, al-imsak penahanan, al-ribat atau ikatan, al-man'u pencegahan, dan al-nahyu larangan. Menurut Ibnu Zakaria, semua kata yang memiliki akar kata ain lam menunjukkan kepada hati kemampuan mengendalikan sesuatu baik berupa perkataan, pikiran, maupun perbuatan. Jadi akal bisa diartikan sebagai suatu potensi khas yang diberikan pencipta kepada jin dan manusia, yang dengannya manusia bisa berpikir, mengetahui, dan menghasilkan pengetahuan, mengakikan informasi dengan realita, serta menahan hawa nafsu. Karena itulah orang yang menggunakan akalnya disebut al-akil, yaitu orang yang dapat mengikat dan menahan hawa nafsunya. Menurut Al-Ghazali, akal merupakan salah satu substansi imaterial yang menunjukkan esensi manusia. Akal adalah sesuatu yang halus yang merupakan hakikat manusia, sama dengan al-qalb, al-nafs, al-ruh yang berbeda hanya namanya saja. Bahkan akal adalah intensitas jiwa yang terlibat dengan intelijensia yang dalam hal ini ia bisa juga disebut dengan intelek. Akal yang bagi umumnya manusia merupakan tempat berpikir, berkhayal, dan mengingat. Menurut Al-Ghazali tidaklah persis demikian. Dalam menjelaskan tentang konsep akalnya, Al-Ghazali membedakan antara substansi dan daya. Akal adalah substansi, sedangkan daya dibagi menjadi dua, yaitu alam batin, internal, dan daya zahir yang meliputi seluruh anggota badan atau eksternal. Akal merupakan substansi imaterial yang menggerakkan eksternal. Akal merupakan substansi material yang menggerakkan daya tangkap dari dalam batin, seperti daya imajinasi. Kemudian proses kerja akal. Dalam pengertian yang paling sederhana,
Akal adalah entitas jiwa yang terlibat dalam urusan intelek manusia. Ini artinya bahwa segala hal yang berhubungan dengan pengetahuan manusia, intelektual adalah hakikat akal itu sendiri. Secara sederhana, proses kerja akal melalui serangkaian tahapan dari orang yang berbeda. Dalam proses menangkap pengetahuan akal menggunakan daya-daya tangkap baik internal maupun eksternal. Organ-organ eksternal yang paling utama adalah 5 panca indera yang bisa dilihat oleh mata kasar, yang selanjutnya diteruskan pengelolaannya oleh organ-organ internal seperti kemampuan melihat, mencium, meraba, dan mendengar. Salah satu prinsip kenapa akal membedakan manusia dan hewan adalah kemampuan akal untuk berpikir mufakkirah. Pada kemampuan berpikir inilah hewan tidak mempunyai kemampuan sehingga mereka merespon dan kejadian yang ada di depannya berdasarkan insting atau naluri belaka. Berbeda dengan manusia yang mampu memikirkan terlebih dahulu dalam merespon pengetahuan. Sedangkan definisi berpikir menurut Al-Ghazali adalah kemampuan imajinatif terhadap pengetahuan rasional yang intervensi akal rasional. Kemudian hati menurut Al-Ghazali. Hati atau kalbu dikenal sebagai qalb dalam bahasa Arab. Penggunaan istilah hati ini memang terkesan tumpang tindih dengan istilah jantung. Karena dalam bahasa Inggris istilah qalb lazimnya diterjemahkan dengan heart, jantung, dan bukannya liper hati. Qalb berasal dari kata qalbah atau kalbu yang berarti berubah pindah atau berbalik. Sedangkan kata qalb itu sendiri berarti hati atau jantung. Hubungan qalb dengan jantung adalah bahwa secara fisik jantung selalu berdetak, namun naik turun bolak-balik memompa darah. Sedangkan secara psikis kalbu berarti bolak-balik antara iya dan tidak, kuat dan lemah, yakin dan ragu, tenang dan gundah, atau sejenisnya. Fungsi akal dan hati. Tujuan ciptanya manusia tidak lain adalah untuk menyembah Tuhan. Hal ini membutuhkan konsekuensi adanya iman kepadanya. Iman hanya bisa datang dengan adanya hidayah dan kesiapan hati menerima hidayah. Bagaimana hati manusia akan sanggup dan siap menerima hidayah sedangkan dia tidak mengenal Tuhan? Maka dalam proses mengenalkan Tuhan kepada manusia, diutuslah para rasul untuk menyampaikan wahyu Tuhan kepada manusia. Namun selain itu, Allah juga membekali manusia akal yang berpotensi membenarkan wahyu dan hati yang berpotensi untuk mengenalnya. Kemudian reaksi akal dan hati. Pandangan Al-Ghazali terhadap realitas akal dan hati sejatinya bisa dikatakan merupakan representasi pandangan Islam secara keseluruhan terhadap entitas jiwa manusia. Pendapat ini tidaklah berlebihan mengingat argumentasi beliau berdasarkan Al-Quran dan hadis serta pengalaman beliau dalam intelektual dan spiritual sebagai seorang faqih mutakalim filsuf sekaligus suf. Al-Ghazali bersikap adil dalam melakukan peran dan akal dan hati. Maka maksud relasi antara dua fakultas ini adalah pengoptimalan peran keduanya dengan memahami fungsi dan batasan masing-masing. Kiranya hanya itulah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.